Ini ya, buat Tosca cookies ya. Jadi bahannya boleh pakai kacang kenari, boleh pakai almond. Kalau di Medan kacang kenarinya kayaknya kurang enak ya. Jadi aku ganti jadi kacang almond. Kalau di tempat kalian bisa dapat kacang kenari, kalian pakai kacang kenari boleh ya. Nah ini aku cincang jadi seperti ini ya. Ini udah dicincang seperti ini. Oke, bahannya kita pakai margarin. Mau ganti butter boleh ya. Margarin, aku buat setengah resep ya. Jadi ini ada 125 gram margarin. Aku pakai Blue Band Master. Kemudian untuk gula halusnya 40 gram karena setengah resep. Kemudian garam sedikit setengah graman. Kemudian di sini ada bahan tepung terigu pro rendah, tepung biru, 140 gram, tepung tapioka cap orang desa, eh, ini 25 gram, 15 gram coklat bubuk aku pakai Van Houten, kemudian ini 25 gram kacang almond yang sudah dicincang seperti ini. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Setelah dimasukkan gula halusnya, diaduk rata dulu sebentar supaya nggak berterbangan ya. Jadi kalau tahapannya di sini, kalian mau menggunakan telur, kuning telur, kalian masukkannya saat ini. Karena aku buat yang eggless, jadi aku nggak masukkan kuning telurnya, oke? Nah, karena pakai margarin, jadi garamnya jangan terlalu banyak. Aku keasinan, lihat sampai belepotan, salah-salah pengambilan. Yuk kita lanjut lagi mixer, asal sekedar saja. Nah, ini hanya sampai sekedar saja ya, lebih kurang sekitar 1 menit ya, 1 menitan gitu aja di mixer dengan kecepatan yang sedang aja. Setelah itu baru kita ayak tepung terigu, tepung tapioka, kemudian bubuk coklat. Ini kita ayak dulu. Oke, kalau sudah diayak seperti ini, tinggal kita aduk dengan spatula aja. Aduk sampai dia rata. Jadi awalnya itu akan terasa kayak tepungnya itu kok kebanyakan ya, tapi enggak ya. Sampai karena ini ya, margarin itu atau butter itu nanti dia kan mengeluarkan minyak. Nah, saat dia mengeluarkan minyak, itu tepung itu bakal diserap. Nah, seperti itu. Nah, setelah dia mengeluarkan minyak, dia adonannya bakal seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan almond, kacang almond yang tadi sudah dicincang halus ya. Cincangnya halus ya, jangan kasar-kasar. Karena kalau kasar-kasar saat kita pakai cookies cutter itu malah nanti mengganggu. Nah, ini diaduk aja sampai kacangnya itu kecampur. Nah, dia udah nggak lengket lagi di wadah. Adonannya seperti ini ya. Ini bisa langsung dicetak, nggak perlu dimasukkan ke dalam chiller ya. Untuk ring cutternya aku pakai yang ini ya, 3 cm. Terus nanti yang kecilnya pakai yang 2 cm. Nah, ini nanti tatanya seperti ini ya, yang besar di bawah, terus nanti timpa dengan yang kecil. Ayo kita mulai aja. Ambil adonan lalu kita pipihkan. Ketebalannya sekitar setengah sentian. Oke, gunakan rolling pin seperti ini. Kalau kalian punya pembatas atau pengukur cookies itu ya, kalian boleh gunakan itu. Nah, ini digilas sampai ketebalannya 0,5 cm. Jangan terlalu tebal, oke? Kemudian gunakan ring cutter ini. Lalu kalian boleh tambahkan atau balur dengan tepung boleh ya. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Untuk cutter yang lebih besar seperti ini, dia akan lebih gampang, nggak nempel. Nah, ini tinggal dicetak aja.
Tapi kalau kalian gunakan spuit itu lebih bagus di ini ya, lebih bagus ditepungin dulu. Tapi jangan terlalu banyak karena ini adonannya kan warnanya coklat ya. Nah, seperti ini ya, dilanjutin. Adonan yang terlalu tebal itu juga bisa lengket di cetakan. Oke, lanjut ya. Seperti ini aja. Untuk ketebalannya seperti ini kira-kira ya. Kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Kalau udah langsung aja ditatah di loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Oke, seperti ini. Oke, lanjut ya. Setelah yang besar selesai, kita buat yang kecil. Yang kecil aku pakai bagian bawah dari spuit. Ini yang ukurannya 2 cm. Nah, seperti ini ya. Usahakan jangan terlalu tebal. Kalau dia tebal dia bakal lengket seperti ini. Jadi kalian boleh kasih tepung ya. Kasih tepung. Nanti kita letakkan di atasnya seperti ini. Oke, ketebalannya bisa lebih tipis dari 0,5. Oke, dilanjutkan dibuat sampai selesai semua. Jadi dari setengah resepnya ini dapatnya 50 set ya. Jadi 50 yang besar, 50 yang kecil. Nah, ini aku sedikit kasihkan tepung biar lebih enak dibentuk ya. Dibentuk dikasih tepung juga bakal lengket sedikit ya. Jadi waktu dicetak jangan terlalu kuat menekannya. Oke, lanjut ya. Oke, ini sudah selesai semuanya. Yang besar 50, yang kecil 50. Kita akan panggang 15-20 menit. Api bawah aja, suhu 120-150. Aku pakai oven gas. Kalau kalian punya ovennya kecil, kalian boleh panggang dulu yang besar, kemudian lanjut panggang yang kecil. Jadi nggak usah sekalian, nggak apa-apa. Ini kan kebetulan buatnya setengah resep doang ya. Kalau buat banyak, kalian boleh bertahap kok panggangnya ya. Oke, ini kita langsung masukkan aja ke dalam oven yang sudah dipanasin. Nah, setelah 15 menit berlalu, ini udah selesai, aku keluarkan dari oven ya. Jadi ini dia sudah mulai kokoh seperti ini, tapi nggak coklat, nggak sampai gosong bagian bawahnya. Oke, ini kita dinginkan dulu sebentar, sambil kita siapin dulu kocokan putih telurnya. Untuk putih telurnya ini aku pakai nggak sampai 1 butir ya, karena aku setengah resep doang. Dan ini ada gula halusnya 15 gram dan ada cuka apel. Kalau nggak ada cuka apel, kalian pakai aja perasan air lemon atau air jeruk nipis ataupun cream of tartar. Jadi ini dikocok sampai dia mengembang. Sampai dia soft peak ya. Berapa lama itu tergantung mixernya juga. Yang pasti putih telurnya itu tidak boleh kena minyak, tidak boleh kena air. Wadahnya juga, mixernya juga seperti itu. Oke, ini tinggal di mixer sampai dia soft peak. Nah, adonannya sampai seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita masukkan adonan putih telurnya ini ke dalam piping bag. Karena kita akan sweet ke atas bulatan besar tadi dan kita timpa dengan bulatan kecil. Masukin ke piping bag seperti ini untuk mempermudah kita bekerja ya. Jadi ini putih telurnya jangan dikocok sampai dia menjadi hard peak. Oke, kita lanjut. Spuitnya seperti ini. Kalau mau rapi jangan keluar dari buletannya ya. Jangan keluar dari bulatan besarnya. Oke, dan satu hal lagi, jangan dikasih dulu putih telurnya itu kalau misalnya belum mau kita timpa dan belum mau kita balur dengan bahan topping. Karena apa? Cookies yang sudah setengah matang tadi bakal lembek.
Nah, kalau dengan cara yang seperti ini, kalau ngerjain satu orang harus cepet ya. Kalau enggak, nanti adonannya itu bisa melempem karena kena dari adonan putih telurnya. Sebaiknya kalian buat satu baris. Nah, ini kita letakkan di atasnya seperti ini. Oke. Ini ukurannya sih udah cukup ya untuk 1 kali gigitan. Oke, aku zoom in ya, jadi seperti ini. Usahakan putih telurnya itu jangan melebihi dari bulatan besarnya ya, supaya lebih rapi. Ini kan kelihatan ada yang keluar, ada yang di dalam ya. Pinggir pas di ujung-ujung pinggirnya aja. Tuh, yang pastinya itu harus rapi ya. Kalau ini ada yang nggak rapi sih aku buat. Jadi nggak apa-apa ya, sambil kita belajar bersama. Jadi kalau kalian buat nanti, buatlah yang lebih rapinya. Oke. Nah, setelah ini baru kalian masukkan kacang almond yang tadi sudah disangrai dulu atau di oven. Lalu kita gulirkan. Jangan dipegang di bagian tengahnya. Bagian bawahnya aja dipegang sambil diputer, dilekatkan almond cincangnya seperti ini ya. Jadi almond cincangnya di oven dulu di suhu 120 sekitar 5 menit, 4 menitan aja, 3 sampai 4 menitan aja. Jadi jangan sampai dia terlalu coklat karena nanti ini kita kan lanjut panggang lagi ya. Jadi dengan api yang kecil aja, dan ini udah crunchy sebenarnya ya. Nah, kira-kira seperti ini Tosca cookiesnya. Ini enak banget ya. Yang eggless aja enak, apalagi yang pakai telur ya kan. Nah, gini ya. Jadi jangan dipegang cookies yang di tengahnya. Kalau dipegang nanti dia lari-lari ya. Jadi bentuknya jadi belepotan. Oke, lanjut ya sampai selesai kalian balur seperti ini. Setelah selesai semua, ini kita lanjutkan panggang lagi suhu 100 derajat Celcius. Kurang lebih sekitar 15 menitan atau 20 menit ya. Suhunya 100 derajat Celcius. Api kecil dan api bawah saja. Nah, setelah itu keluarkan lalu dinginkan baru kita simpan di wadah. Jadi hasilnya dapat satu toples yang 600 ml yang model lebih tinggi ya. Oke, dilanjutkan aja sampai selesai, oke. Tuh, makanya yang aku bilang itu mesti agak rapian. Jadi waktu putih telurnya itu jangan melebihi bulatan besarnya itu. Oke, aku lanjutkan lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke.